Halo, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Try Again. Selamat datang bagi teman-teman semua yang baru menyaksikan video saya ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba memanipulasi speed test atau kita biasa menyebutnya dengan fake speed test buat klien-klien yang udah kita limit kecepatan downloadnya itu 1 MB. Nanti ketika dia melakukan speed test, kecepatannya itu lebih dari 1 MB atau mungkin sama dengan paket internet yang kita miliki gitu. Ada beberapa cara dan juga saya akan coba jabarkan kepada teman-teman semua, tapi saya nggak akan membuat dari awal ya. Teman-teman cukup melihat aja yang punya saya kayak gimana settingannya, lalu disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Kita akan membutuhkan layer 7 protokolnya, lalu kita akan menambahkan di IP firewall address list IP server dari speed test sendiri. Ada banyak speed test yang bakalan ditambahkan ya, tapi nanti saya hanya memberikan beberapa contoh aja. Kebutuhan teman-teman yang lainnya itu bisa tambahkan sendiri gitu. Lalu setelah kita menambahkan address list, nanti kita akan main di mangle-nya. Lalu setelah bikin mangle-nya, kita main di Q3 dan juga main di simple queue-nya. Dua-duanya itu dibutuhkan ya. Simple queue-nya untuk agar si paketnya sesuai gitu, dan juga di Q3-nya itu nanti supaya nanti paket mark yang udah kita buat bakalan kita masukkan ke sana kalau misalkan sesuai dengan mark paketnya gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu aja di queue saya ya. IP saya ini dia IP saya. Kita cek lagi IP saya. IP config IP saya di 1.8. Ini IP saya ya. Server planet nama komputer saya. Oke, dan ini Q3-nya nih, nanti akan kita jabarkan juga. Terus nanti kita lihat juga ini sekarang di firewall. Ini layer 7 protokolnya, ini address list saya rubah dulu ya biar lebih enak, ini dia. Terus kita main di mangle-nya juga, mangle dari speed test-nya. Nah, sekarang akan kita lakukan manipulasi dari speed test-nya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya speed test-nya sendiri ini. Saya udah nambahkan beberapa IP server, yaitu IP dari fast.com, lalu speedtest.net, dan juga menggunakan speedtest Google ya. Ini kita tes dulu di speedtest.net-nya, kena berapa dia, apakah sesuai dengan paket yang saya terapkan. Saya terapkan untuk IP saya ini paketnya untuk downloadnya itu 3 Mbps dan juga untuk uploadnya itu berada di 1 Mbps. Dan bisa dilihat ini paket downloadnya udah sesuai ya di 3 Mbps. Di 2,86 ini bisa diluruskan menjadi 3 Mbps ya. Terus di uploadnya juga nih udah saya setting di 1 Mbps. Bisa dilihat sama teman-teman semua ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya si downloadnya ini lebih besar dari saat ini gitu. Ini di 2 MB, misalkan saya kasih di 20 Mbps dan uploadnya itu saya kasih di 5 Mbps misalkan, seperti itu contohnya. Ya, langsung aja kita masuk ke Winbox-nya dulu. Pertama yang harus kita tambahkan itu adalah layer 7 protokolnya. Dia berada di IP firewall lalu layer 7 protokol. Nah, tinggal klik tambah aja, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini kayak gini. Coba teman-teman diketik dulu. Saya nggak akan ngasih apanya ya, contekannya gitu. Cuma kasih contekan kayak gini aja biar biar teman-teman pada ngerti gitu gimana sih cara nambahinnya gitu. Oke, setelah di sini kita bikin di address listnya. Nih, address listnya itu di sini. Ini milik dari speed test ya. Terus ini dari Google kalau nggak salah saya. Ini dari fast.com tadi. Dua ini. Cara nambahinnya diklik tambah ini aja. Lalu diketikkan namanya, contohnya nih, saya coba mencontohkan ya. Contoh, lalu IP addressnya misalkan 164.12.12.0/24. Lalu klik OK aja. Nah, nanti dia akan ada ya yang contoh tadi ini. Nah, ini dia. Kita hapus aja karena ini cuma contoh. Oke, setelah itu langsung kita main di mangle-nya. Mangle-nya kita tambahkan dulu ya. Di sini chain-nya itu adalah pre-routing, lalu protokolnya itu TCP, lalu ditambahkan advance-nya untuk speed test. Nah, ini nanti yang versi webnya ya. Kalau versi web dia akan larinya ke sini nih, ke mark connection yang ini.
Lalu actionnya itu mark connection, nama koneksinya itu adalah speedtest_con. Passwordnya jangan lupa di checklist. Kalau sudah di oke kan saja. Dan juga di sini saya tambahkan lagi pre-routing TCP/6 juga advance-nya, tapi kita hilangkan ya yang layer 7 protokolnya, harusnya kan kayak gini. Nah, kita hilangkan. Nah, tapi kita tambahkan DST address list, maksudnya itu adalah tujuan address listnya kemana, yaitu ke IP server speed tadi. IP server speed ini adalah IP dari server speed testnya yang saya tambahkan itu dari fast.com tadi, speedtest.net, dan juga dari Google tadi ya. Terus actionnya juga sama di mark connection, lalu nama connectionnya juga disamakan speedtest connection, speedtest con maksud saya, speedtest underscore con ya. Lalu passwordnya di checklist juga, oke. Setelah itu baru kita tangkap mark connectionnya untuk dijadikan mark paket. Nah ini dia. Chainnya juga masih sama pre-routing. Penambahannya itu udah di sini nih di connection marknya. Kita tambahkan koneksi dari speedtest underscore con ya. Lalu kita masuk ke actionnya mark paket, dan juga namanya dikasih nama dengan nama speedtest paket. Passwordnya di uncheck aja. Oke, setelah dari sini teman-teman langsung ditambahkan dari QoS-nya ya, Q3-nya. Bikin dulu nih Q3 download dan juga upload. Nah, untuk Q3 untuk total downloadnya ini parentnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua gitu. Parentnya ini adalah IP mana sih yang akan kita limit gitu, atau kita manajemen lah, kurang lebih seperti itu. Bandwidthnya di mana parentnya gitu. Misalkan teman-teman semua pengen ngelimit yang ada di Ether 4 gitu kan gitu ya. Jadi Ether 4 nanti dia akan masuk ke sini semua nih koneksinya. IP-nya misalkan berapa berapa berapa, dia akan masuk ke sini. Yang pasti dia berada di Ether 4. Atau mungkin kalau teman-teman semua mainnya bridge-nya bridge hotspot gitu ya, dari Ether 4 sampai 5 misalkan seperti itu, di bridge kayak gimana caranya? Ya langsung aja di sini nih. Saya juga ada nih bridge hotspot. Parentnya ke bridge hotspot gitu. Tapi karena kita saat ini mencobanya itu di lokal saya sendiri, yang maksudnya itu lokal rumah ya, orang rumah-rumah sendiri, jadi saya ngambilnya di bridge 1. Bridge 1 ini gabungan dari Ether 2 dan juga WLAN 1. Fungsinya nanti itu buat orang-orang rumah ataupun buat komputer saya gitu. Lalu kita tambahkan limit add 5M, opsional aja ya, mau 5M atau 2M terserah. Terus yang pasti jangan melebihi dari max limitnya. Max limitnya kita tambahkan di 20M. Ini maksudnya max limitnya itu kecepatan bandwidth yang dimiliki bridge 1 ini maksimal itu di 20 MB gitu. Lalu kita oke saja. Setelah itu kita tambah lagi untuk total speed up-nya gitu ya. Total upload-nya. Nah, total upload parent-nya itu dia di Ether 1. Kenapa dia di Ether 1? Untuk simpelnya enaknya eh Ether 1 ini bagi saya sumber internet yang berasal dari ISP gitu. Jadi untuk upload itu pasti diletakkannya itu ada di sumber ISP-nya. Nah, kalau teman-teman ISP-nya menggunakan wireless misalkan seperti itu ya, bisa bisa menambah atau memindahkan parent-nya itu, mengarahkannya ke wireless tersebut misalkan di WLAN 1, atau mungkin dari USB. Nanti di sini juga ada nih, nambah dia. Sesuaikan aja. Nah, yang pasti adalah total upload itu mengacunya kepada sumber internetnya di mana gitu. Karena saya sumber internetnya di Ether 1, ya saya arahkan parentnya ke Ether 1. Lalu dikasih limitnya, limit add-nya 5M, max-nya 5M. Ini opsional aja ya, karena saya pakainya 1 sih, tapi saya tambah aja deh 1M. Maksudnya itu 1 tuh adalah memang ini hanya untuk satu klien aja saya settingnya gitu. Oke, setelah itu kita tambahkan speed test DOM, nama child dari Q3 ini. Nah, parentnya itu berada di total download ya, karena dia speed test down, maksudnya itu download, itu ada upload ada download. Nah, beradanya di parent total download. Lalu paket marknya ditambahkan yang tadi udah kita buat, yaitu speed test paket.
Nah, kita oke kan, lalu kita tambahkan limitnya minimal berapa gitu. Misalkan ada minimalnya di 512K, di maksimalnya itu di 20M. Jadi artinya kalau ada yang connect terus dia dapat maksimal paketnya itu atau pada saat speed test itu di 20 MB. Tapi tergantung dari internetnya juga sih. Oke, terus kita masukin juga speed test uploadnya. Uploadnya saya kasih setting di 5 MB. Sama ya, parentnya itu berada di total upload. Jangan ditambahkan di total download ya, karena berbeda nantinya. Kalau upload, nanti speed test juga ini, paket marknya itu di speed test paket sama. Kita limit juga di 1M, dan juga max limitnya itu di 5M. Oke, nah kayak gini aja sebenarnya sih udah oke, udah bisa jalan gitu. Cuman Q3-nya yang nggak jalan gitu, speednya tetap bisa jalan ya, kayak gini nih. Kayak tadi yang kita coba. Nah, ini udah jalan sebenarnya, tapi dia masih mengikuti bandwidth atau kecepatan yang sesuai dengan dia bawaannya itu 3M, 1M. Lalu bagaimana caranya supaya kalau untuk ke speed test dia 20 MB gitu yang udah kita setting tadi. Caranya mudah ya, tinggal ini di sini kita tambahkan aja di IP yang sesuai. Ini IP saya yang di Ether 2 ya, atau di bridge satunya itu 1.8. Nah, kita tambahkan di advance, lalu paket marknya ditambahkan speed test paket. Sorry, no mark ya. Jadi sorry, paket marknya ini adalah no mark. Maksudnya bagaimana? Jadi rules yang di simple queue ini akan berjalan jika paketnya tidak ditandai. Nah, misalkan kalau teman-teman buka YouTube, dia masih terlimit di angka 3 mega karena dia tidak menyentuh mark paketnya gitu. Kalau misalkan teman-teman buka speed test, nah ini nggak akan berlaku nih. Yang berlaku berada di Q3 karena kita udah membuat mark pada paket dari speed test tersebut. Oke, sekarang kita coba ya. Karena kita udah uh, tambahkan rulesnya yaitu no mark di simple queue, berarti kalau ada mark paket dari speed test dia akan lari ke sini. Oke, kita coba go. Oke, jalan ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kita kecilin biar lebih enak. Nah, lihat dia udah merah, jalan. Oke, downloadnya di 20 MB. Uploadnya juga jalan di 5 MB. Lihat uploadnya udah mulai merah juga. Nah, begitulah kurang lebih untuk caranya memanipulasi speed test di sisi kliennya gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada klien yang ngomel-ngomel, wah speed testnya kok ini lemot banget gitu, cuma dapat 1 MB. Ya caranya kayak gini supaya nanti speed testnya itu tetap tinggi gitu. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Tolong jangan disalahgunakan. Kita cuma untuk eksperimen aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan komentar di video ini. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.